Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga Ustadz kita ada Bapak Ustadz Farhan, dan tema kita masih mengenai berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahim ya. Nah, Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Masih semangat ya? Masih. Oke, kita segmen terakhir tentunya menyisakan satu pertanyaan terakhir. Boleh silakan, dari mana yang mau bertanya? Dari An-Nabah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dian dari Majelis Taklim An-Nabah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz mengenai tema kita. Kadang kita kan diberi ujian, itu baik ujian yang baik atau yang jelek. Cuman kita udah menyadari diri Pak Ustadz, mungkin ini bukan untuk kita, atau mungkin Tuhan mau ngasih yang lebih baik lagi. Nah itu termasuk apakah kita sombong atau gimana Pak Ustadz? Nah, yang kedua Pak Ustadz, kadang kita kan berbicara, ngomong sama teman ini, tahu-tahu kita, nantilah kamu kena ini, tahu-tahu terkabul Pak Ustadz. Apakah itu termasuk doa atau gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz jawabannya. Yang pasti, apapun ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabin qabli an nabraha. Apapun ditimpakan kepada kita, mereka, orang lain, ya kan, dari harta kita, dari keluarga kita, semua itu ila fi kitab, sudah tertulis min qabli an nabraha, sebelum Allah tetapkan itu. Semua sudah ada garisnya itu, ya kan. Kita begini, orang begitu, seperti apa sudah ada ketetapannya, sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala sebelum itu diwujudkan, ya kan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa yang berlaku bagi kita, bagi orang lain itu, ya tentu semua sudah ketetapan. Tidak perlu kemudian seolah-olah ya ada perantaranya kita kan. Nah, ini kalau ini bukan untuk saya, ini untuk dia. Termasuk yang kedua tadi, ya kebetulan saja, bisa saja karena Allah juga yang mengajarkan, ya. Kata-kata itu yang bisa menjadi doa, sehingga kita perlu membiasakan berkata yang baik. Ya, betul. Ya kan? Kalaulah ternyata apa yang kita katakan saat itu berlaku pada orang lain, lalu kita merasa, lah kan kemarin saya sudah ngomong, nah, seolah-olah itu doa kita. Bisa saja di lain tempat nanti kembali kepada kita juga, ya kan? Orang juga berkata yang serupa, lalu terjadi kepada kita. Nah, itulah kenapa berkata-kata yang baik itu perlu dibanyakkan daripada berkata buruk. Termasuk berburuk sangka itu mesti dikurangi, ya. Kalau bisa ditiadakan, tapi berbaik sangka itu yang mesti dibanyakkan. Karena kita tidak tahu apakah memang karena ucapan kita atau Allah yang mengasih pelajaran kepada kita dan pada mereka. Ya, semua itu kan biiznihi, bimasyiatihi wa biqudratihi. Semua itu sudah pasti karena atas izin Allah, atas ketetapan Allah, atas kehendak Allah. Tidak ada atas kehendak kita itu, tidak ada. Kita itu hanya menjalani takdirnya, ya. Baik takdir satu, takdir kedua, takdir ketiga, dengan segala yang sudah Allah gariskan untuk kita. Sehingga kalau Allah sudah berkata, wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kun fayakun. Jadi jadilah dia. Bagaimanapun itu Allah sudah katakan, ya tidak bisa kita hindarkan. Nah, oleh karenanya sekalipun apa yang kita pernah ucapkan itu terjadi, terlihat, nah memang bisa saja itu karena Allah ingin mengajar kepada kita, tapi bukan semata-mata itu doa kita. Nah, biar kita tidak jumawa, biar kita tidak merasa besar kepala, ya kan? Kalau besar kepala susah nanti, pakai jilbab payah, pakai peci susah juga. Size-nya nggak ada kalau besar kepala itu kan. Oh, jadi seperti itu ya Pak Ustadz ya. Oke, nah sebelum kita ke kesimpulan nih Pak Ustadz, terakhir nih. Oh, udah closing nih. Baik, kalau gitu boleh silakan kesimpulannya Pak Ustadz untuk hari ini. Ya, pemirsa, sedikit saja. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, ibu-ibu Majelis Taklim An-Nabah dan Masjid Baitur Rahim. Jadi benarlah Allah dengan kebijaksanaannya, hakim, alim, Allah maha bijak, Allah maha mengetahui. Berarti Allah pasti pas dengan takdir kita, Allah pasti tahu terbaik buat kita.
Sehingga sekalipun dikit tetap alhamdulillah, banyak pun alhamdulillah, sekalipun sulit tetap berbaik sangka. Termasuk apa yang berlaku di dunia, di negara, di provinsi, di kota kita. Jadi kita kata orang sebelah, tetangga kita, ya legowo saja, lapangkan hati saja. Karena ya harus dihadapi, semua yang berlaku dihadapi. Tapi kalau baik sangka insya Allah akan mudah. Kalau tidak ya akan susah, apalagi urusan dunia nih. Katanya pajak naik, misal harga beras naik, harga cabai naik. Ya kalau gitu kurangi belanjonya, kan begitu. Makin-makin nggak berubah juga keadaan. Itulah baik sangkanya. Dengan begitu sesuai kata Nabi tadi, Allah berfirman sebagai kursi, in zanna bi khairan falahu. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Masya Allah, itu dia tentunya ya Pak Ustadz. Dan juga terima kasih atas kedatangan ibu-ibu semuanya yang telah hadir di TVRI Bengkulu. Dan terakhir mungkin walaupun doa-doa kita belum terkabul, kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, karena mungkin ada waktunya nantinya doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.